2001. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS mata pelajaran IPA, yakni saya akan membuat simulasi pembelajaran IPA dengan tema alat organ tubuh manusia, sistem alat organ tubuh manusia. Di sini saya akan menampilkan sedikit video, ada 2 video di sini, dan saya akan nanti menjelaskan sedikit dan akan membuat pertanyaan-pertanyaan agar anak bisa mengasah pikirannya. Selamat menampilkan. Selamat menyaksikan video simulasi pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Oh, inilah baik. Di sini Bu Guru akan menjelaskan materi tentang pembelajaran IPA, yakni kita sekarang memasuki tema minggu kemarin sempat bilang kita minggu depan akan mempelajari apa. Apakah ada yang ingat? Oh, lupa. Di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang sistem organ tubuh manusia. Jadi kita akan belajar tentang otak, jantung, paru-paru, otot, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak bisa paham apa fungsi-fungsi organ-organ tersebut. Sebelum memulai pembelajaran pagi ini, mari kita explain dulu agar anak-anak tidak bosan. Tirukan Bu Guru ya. 1, 2, 3. Apakah sudah bersemangat? Ya, harus bersemangat karena kita akan belajar tentang sistem organ tubuh kita sendiri-sendiri agar kita tahu fungsinya dan kita bisa menjaga tubuh kita agar tetap sehat, tidak sakit. Baik, Bu Guru akan menampilkan video. Jadi anak-anak dilihat ya, dipahami, dimengerti, dan kalau bisa dicatat agar tidak melihat saja. Jadi kalau melihat saja kan bukan langsung. Jadi kita mencatat, jadi agar kita tahu pelajaran apa ini yang bisa kita ambil, pelajaran apa. Jadi biar lancar juga di otak. Sudah siap? Sudah siap, Mas? Semangat sekali. Oke, anak-anak, di sini Bu Guru akan langsung saja ya. Bu Guru menampilkan ada 2 video. Nanti ada video pertama, lalu ada juga video kedua. Disimak semua ya. Nanti akan Ibu kasih pertanyaan. Perhatikan. Di video ini kita akan mengenal organ tubuh dan fungsinya pada manusia. Yuk kita mulai. Otak, brain. Otak adalah bagian dari tubuh kita di dalam kepala yang membantu kita berpikir, merasa, dan melakukan sesuatu.
Otak kita juga menyimpan semua informasi yang kita pelajari seperti nama teman, warna-warna, dan cerita-cerita. Otak seperti pusat kontrol untuk semua yang kita lakukan. Bahkan saat kita tidur, otak kita masih bekerja untuk menjaga tubuh kita tetap berfungsi. Jantung, heart. Jantung adalah organ khusus dalam tubuh kita yang bekerja seperti pompa. Bayangkan, jantung seperti mesin yang terus-menerus memompa air. Tapi alih-alih air, jantung memompa darah. Darah adalah cairan merah dalam tubuh kita yang membawa oksigen dan makanan ke semua bagian tubuh kita. Jadi, jantung bekerja sangat keras untuk membuat darah berpindah-pindah dalam tubuh kita. Itulah mengapa kita perlu merawat jantung kita ya, dengan makan makanan sehat dan berolahraga agar jantung kita tetap kuat dan sehat. Paru-paru, lungs. Paru-paru adalah dua organ yang ada di dalam tubuh kita dan berfungsi seperti balon. Ketika kita bernafas, paru-paru kita mengambil udara ke dalam tubuh kita. Udara ini mengandung oksigen yang sangat penting untuk membuat kita hidup. Hati, liver. Hati adalah organ yang sangat istimewa dalam tubuh kita. Hati adalah teman baik tubuh kita yang bekerja keras untuk menjaga kita sehat. Bayangkan hati seperti pembersih super tubuh kita. Salah satu pekerjaan utama hati adalah membersihkan darah kita dari segala kotoran atau zat berbahaya yang masuk ke tubuh kita. Hati juga menyimpan energi yang kita butuhkan. Jika kita makan, hati akan menyimpan makanan itu dan melepaskannya ke dalam darah kita ketika kita butuh energi seperti saat main atau belajar. Pankreas, Pankreas adalah organ dalam tubuh kita yang penting. Yuk kita cari tahu tentang apa yang pankreas lakukan. Pankreas membantu mengatur gula dalam darah kita. Ketika kita makan, pankreas akan mengeluarkan insulin. Fungsi utama insulin adalah mengatur kadar gula darah dalam tubuh dan memungkinkan tubuh untuk menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Ginjal, kidney. Ginjal adalah dua organ kecil yang berbentuk seperti kacang yang ada dalam tubuh kita. Kerja utama ginjal adalah menyaring darah kita. Ini berarti mereka memeriksa darah untuk mencari hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ginjal juga membantu menjaga kadar air dan garam dalam tubuh kita agar seimbang. Ini penting loh untuk menjaga agar tubuh kita tetap sehat. Lambung, stomach. Lambung adalah tempat di mana makanan yang kita makan berjalan setelah kita menelannya. Ketika kita makan, makanan masuk ke dalam lambung. Lambung punya pekerjaan penting, yaitu mencampurkan makanan dengan cairan khusus yang disebut asam lambung. Asam ini membantu mengurai makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, sehingga tubuh kita dapat menyerap nutrisinya. Usus halus, small intestine. Usus halus adalah salah satu bagian dalam tubuh kita yang bekerja seperti pabrik kecil untuk makanan yang kita makan. Di dalam usus halus, makanan diurai lebih lanjut menjadi bagian yang sangat kecil. Tubuh kita membutuhkan bagian kecil ini untuk mendapat nutrisi seperti vitamin dan mineral yang kita butuhkan. Selain itu, di dalam usus halus ada yang disebut villi dan mikrofilli yang membantu menyerap nutrisi dari makanan dan memasukkannya ke dalam darah kita sehingga kita bisa mendapat energi dari makanan. Usus besar, colon. Setelah makanan melewati usus halus, sisa-sisa makanan yang tidak kita butuhkan masuk ke dalam usus besar. Usus besar ini lebih lebar daripada usus halus dan mengambil semua sisa makanan yang masih memiliki beberapa zat berbahaya. Di dalam usus besar, tubuh kita menyerap lebih banyak air dari sisa-sisa makanan. Ini membuat sisa-sisa tersebut menjadi lebih kental dan siap untuk dikeluarkan dari tubuh. Yeay, alhamdulillah sekarang kamu sudah mengenal nama-nama organ dalam tubuh. Nah, itu seperti dulu ya video pertama. Apakah anak-anak sudah bosan? Oh tidak, bersemangat sekali.
Jadi gini, anggap aja tubuh kamu itu adalah sebuah negara. Di dalam negara ada yang namanya provinsi. Lalu di bawah provinsi ada kota atau kabupaten. Dan pastinya ada manusia yang jadi penduduknya. Di tubuh kamu juga sama. Kalau diibaratin jadi kayak gini. Manusia itu sama dengan sel, kota itu sama dengan jaringan, provinsi itu sama dengan organ. Kota terbentuk karena banyaknya orang yang berkumpul di satu kawasan. Kalau jaringan terbentuk karena banyaknya sel yang berkumpul di satu kawasan. Provinsi terbentuk karena banyaknya kota, sedangkan organ terbentuk karena banyaknya jaringan yang menghubungkan provinsi satu dengan provinsi lain atau kota satu dengan kota lainnya. Salah satunya adalah jalan raya. Kalau di tubuh manusia, Bang Otak menyamakan ini dengan pembuluh darah. Sama aja kayak jalan raya. Pembuluh darah juga terdapat lalu lintas padat dengan berbagai macam aktivitasnya. Ada sel darah merah yang tugasnya ngirim oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Ada juga sel darah merah yang lagi ngangkut karbon dioksida dari organ-organ menuju ke paru-paru supaya karbon dioksida bisa dikeluarkan dari tubuh. Ada juga hormon yang dikirim dari organ satu ke organ lainnya untuk mengirimkan pesan. Ada nutrisi yang dikirimkan ke setiap sel yang ada di organ untuk diubah jadi energi. Pokoknya mah lalu lintas di pembuluh darah itu padat banget. Terus dalam sebuah negara ada sistem pemerintahan yang diatur dan dikelola untuk mewujudkan kesejahteraan sebuah negara. Ternyata di tubuh kamu juga ada, namanya sistem tubuh. Sistem ini terdiri dari beberapa sistem yang saling bekerja sama untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup. Ada yang namanya sistem saraf, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, pencernaan, penglihatan, pendengaran, dan masih banyak lagi. Sama kayak sistem pemerintahan, sistem tubuh gak bisa berjalan kalau gak ada pegawainya. Misalkan di dalam Bang Otak ada yang namanya hipotalamus yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan tubuh. Kalau di pankreas ada pejabat yang namanya sel alfa yang punya anak buah bernama hormon glukagon. Mereka bertanggung jawab saat kadar gula darah rendah. Ada juga sel beta yang punya anak buah bernama hormon insulin yang bertanggung jawab ketika kadar gula dalam darah tinggi. Jadi kalau secara hierarki yang punya jabatan tertinggi itu sistem tubuh, lalu organ beserta pejabat-pejabatnya, lalu jaringan, dan yang terakhir sel. Nah, itu cara Dolewakru memahami tubuh. Mudah-mudahan cara ini bisa bikin kamu lebih paham juga ya. Segitu dulu dari Bang Otak. Pasti anak-anak juga sudah senang ini, sudah mengerti apa fungsi-fungsi organ di dalam tubuh kita. Nah, Bu Guru akan mempraktekkan langsung ya. Ini ibaratnya, ini Bu Guru bawa apa? Oh, balon. Iya benar, balon 2. Dan ini sedotan. Jadi ini Bu Guru tali agar ini rapat. Ini ibaratnya ini apa ya? Paru-paru. Jadi di sini Bu Guru membawa apa ini? Balon, ya balon dan juga sedotan. Lalu kita masukkan ke dalam botol. Ini botol minum. Lalu kita masukkan. Ini ibaratnya tubuh kita ya ini. Ini botol. Botolnya kita, lalu di dalamnya ada paru-paru di dalam tubuh kita. Jadi begini, lihat. Kenapa sih paru-paru kita bergerak membesar dan mengecil? Di sini sudah tahu belum? Belum. Ya tadi apa nggak melihat? Lupa. Jadi di sini paru-paru membesar dan mengecil disebabkan karena adanya aktivitas otot pernapasan. Jadi kita menghirup di sini. Jadi otot-ototnya itu menyambung ke paru-paru, terutama diafragma dan otot-otot antara tulang rusuk. Jadi ada hubungannya dengan kita bernafas. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi Bu Guru di sini akan
sudah memahami, sudah mengerti apa fungsi-fungsi organ di dalam tubuh. Selanjutnya langsung saja ya. Soal yang pertama, organ manakah yang berfungsi mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida? Benar, paru-paru. Jawabannya benar. Wah, pasti melihat video dengan benar, dengan seksama, gak rame. Selanjutnya yang kedua, apa fungsi utama jantung? Benar, jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh. Langsung saja ya. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Organ manakah yang membantu mencerna makanan dengan mengeluarkan asam dan enzim? Ya benar, lambung ya. Jadi kita harus hati-hati karena lambung itu mencerna makanan dengan mengeluarkan asam dan enzim. Jadi kita harus berhati-hati memakan. Anak zaman sekarang banyak yang sudah sakit lambung. Itu karena tidak bisa menjaga pola makannya. Makanya kita kan ini masih kecil-kecil, kita harus berhati-hati kalau beli makanan juga. Langsung saja ya. Pertanyaan selanjutnya, organ yang menyaring darah dan membuang sisa berupa urin adalah, iya benar, ginjal. Jadi ginjal itu organ yang menyaring darah dan membuang sisa berupa urin. Wah, benar semua. Kasih lagi pertanyaan satu saja ya. Satu lagi, jadi otot membantu tubuh untuk benar bergerak dan melakukan aktivitas. Jadi seperti buku duduk di sini lalu mengetik-ngetik di laptop ini. Jadi itu termasuk aktivitas, juga bergerak. Kalau nggak bergerak kan diam gini. Tapi kalau bergerak seperti kita berjalan kaki ke sekolah, itu juga bergerak, juga melakukan aktivitas. Karena kita bergerak, itu termasuk aktivitas. Kalau kita diam tidur, itu diam dan tidak melakukan aktivitas namanya. Baik, sudah ya anak-anak, semoga bermanfaat. Kita lanjut minggu depan lagi ke pembelajaran selanjutnya. Apabila tidak ada yang bertanya, guru akan menutup langsung ya, karena ini sudah jamnya habis. Jadi langsung saja ibu guru tutup. Kalau ada yang tidak paham, belum paham, bisa tanyakan minggu depan ya. Sekian, terima kasih pembelajaran IPA pagi ini. Semoga bermanfaat. Semoga anak-anak bisa menjaga pola makan agar tubuh kita tetap sehat, tidak ada penyakit. Sudah ya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.